Lili kita di Zoom Lil. PPT nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernesa Sudah Pratama dengan NIM 034 dari kelas B Praktikum Mekatronika dan Robotika. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang modul ya MQTT. Sebelumnya, apa itu MQTT? MQTT atau Message Queue Telemetry Transport. Oke, di sini ada isi dari PPT. Di sini yang pertama ada pengenalan MQTT dan protokol IoT. Yang kedua ada arsitektur dan mekanisme kerja. Yang ketiga proses operasional dan aliran data. Yang keempat keunggulan, kelebihan dan implementasi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan MQTT dan protokol IoT. Oke, yang pertama definisi dan karakteristik utama. Yang pertama ada model publish subscribe. MQTT bekerja dengan memisahkan pengirim atau publisher dan menerima subscriber melalui perantara yang disebut broker, sehingga komunikasi antar perangkat menjadi lebih efisien dan terukur. Yang kedua ada protokol ringan. Arsitektur protokol ini dirancang dengan header paket yang sangat kecil atau minimal 2 byte yang meminimalkan beban overhead pada bandwidth jaringan dan konsumsi daya perangkat. Yang ketiga ada standar terbuka. Sebagai standar ISO atau IEC, MQTT menyediakan kerangka kerja yang interoperable, memungkinkan berbagai jenis perangkat dari fitur berbeda untuk berkomunikasi tanpa hambatan teknis yang berarti. Oke, yang selanjutnya adalah yang relevansi dalam dunia IoT. Yang pertama adalah efisiensi bandwidth. Memungkinkan transmisi data yang sangat hemat daya dan lebar pita pada jaringan dengan latensi tinggi. Yang kedua adalah model publish atau subscribe. Memfasilitasi komunikasi satu ke banyak yang efisien untuk mensinkronisasi perangkat IoT secara real time. Yang ketiga adalah scalabilitas sistem. Mempermudah integrasi ribuan perangkat sensorik ke dalam infrastruktur cloud dengan manajemen koneksi yang ringan. Oke, selanjutnya ada sejarah dan evolusi singkat. Ini sejarah dan evolusi singkat dari MQTT. Penemuan awal yang diciptakan oleh Andy Sanford Clark dan Allen Nipper pada tahun 1999 untuk memantau pipa minyak melalui satelit. Terus yang selanjutnya ada standarisasi OASIS. Menjadi standar terbuka internasional pada tahun 2014 dengan rilis versi 3.1.1 yang meningkatkan interoperabilitas global. Yang selanjutnya ada pengembangan modern, evolusi ke MQTT V5.0 yang memperkenalkan fitur-fitur canggih untuk skalabilitas sistem cloud dan industri 4.0. Oke, yang kedua di sini adalah arsitektur dan mekanisme kerja. Oke, di sini adalah model publikasi berlangganan. Yang pertama adalah decoupling komunikasi. MQTT memisahkan pengirim dan penerima secara spesial dan temporal sehingga mereka tidak perlu saling mengenal atau aktif secara bersamaan untuk bertukar data. Yang kedua adalah efisiensi bandwidth. Model ini meminimalkan lalu lintas jaringan karena pesan hanya dikirimkan ke perangkat yang telah menyatakan minat pada topik tertentu, sangat cocok untuk jaringan dengan sumber daya terbatas. Yang ketiga adalah skalabilitas tinggi. Memungkinkan satu pesan dari satu penerbit distribusikan ke ribuan pelanggan secara instan, mempermudah manajemen komunikasi pada ekosistem IoT yang luas. Oke, selanjutnya ada peran MQTT broker. Nah, di sini yang pertama perannya adalah manajemen koneksi, mengelola sesi komunikasi antara klien dan memastikan pengiriman pesan yang efisien di seluruh jaringan. Yang kedua ada peruntian pesan, menerima pesan dari pengirim dan mendistribusikannya ke pelanggan berdasarkan topik yang relevan. Yang ketiga adalah kontrol keamanan, menerapkan autentasi klien dan otorisasi akses untuk menjaga integritas data dalam ekosistem MQTT. Oke, yang selanjutnya ada hierarki dan struktur topik. Yang pertama adalah format penulisan, menggunakan garis miring untuk memisahkan label dalam hierarki topik guna mengelompokkan data secara logis. Yang kedua adalah penggunaan wildcard, memanfaatkan
tombol simbol plus untuk mengikat tunggal dan pagar untuk multi tingkat dalam perlangganan pesan. Yang ketiga ada sensitivitas karakter, memastikan penanaman topik bersifat case sensitif untuk menghindari kesalahan pengiriman pesan antar klien dan broker. Oke, kita lanjut ke materi ketiga ya, ada proses operasional dan aliran data. Oke, di sini aliran pesan dari publisher ke subscriber. Yang pertama ada publication data. Sensor atau perangkat IoT bertindak sebagai publisher yang mengirimkan pesan berupa data spesifik ke broker MQTT melalui topik tertentu tanpa perlu mengetahui siapa penerimanya. Yang kedua ada peran broker. Broker berfungsi sebagai pusat distribusi yang menerima pesan, menyaringkan berdasarkan topik, dan secara otomatis meneruskannya ke semua perangkat yang telah mendaftar atau subscribe pada topik tertentu. Yang terakhir ada pengiriman secara real time. Proses distribusi ini terjadi karena instan atau push mekanis, memungkinkan sinkronisasi data antar perangkat dalam waktu milidetik segera setelah data baru tersedia di sisi publisher. Oke, di sini adalah selanjutnya ada efisiensi bandwidth dan kecepatan. Yang pertama ada overhead minimal. Menggunakan struktur header paket yang sangat kecil untuk mengurangi konsumsi data pada jaringan. Yang kedua ada kompresi data, mendukung transmisi pilot biner yang memungkinkan pengiriman informasi kompleks dengan volume bit rendah. Yang ketiga adalah model publish atau subscribe, yaitu mengurangi lalu lintas jaringan dengan mengeliminasi kebutuhan polling konstan antara klien dan server. Selanjutnya adalah kualitas layanan atau quality of service. Yang pertama adalah QoS 0 at most ons, yaitu pesan dikirimkan satu kali tanpa jaminan pengiriman atau konfirmasi dari penerima. Yang kedua ada QoS 1 at least ons, yaitu menjamin pesan sampai ke penerima minimal satu kali melalui mekanisme pengakuan atau acknowledgement. Yang ketiga ada QoS 2 atau extra ons, yaitu tingkat layanan tertinggi yang memastikan pesan diterima tepat satu kali tanpa duplikasi menggunakan jabat tangan 4 langkah. Oke, selanjutnya ada keunggulan dan kelebihan serta implementasinya. Oke, keuntungan dari konsumsi daya dan data. Yang pertama adalah efisiensi bandwidth. Header paket MQTT yang sangat kecil atau minimal 2 bit meminimalkan overhead data, sehingga sangat ideal untuk transmisi melalui jaringan seluler atau satelit yang mahal. Yang kedua adalah konsumsi energi rendah. Protokol ini dirancang agar perangkat dapat tetap berada pada mode sleep lebih lama dan hanya menggunakan daya saat mengirim pesan singkat, yang secara drastis memperpanjang masa pakai baterai pada perangkat seperti ESP32. Yang terakhir ada arsitektur publish atau subscribe. Model komunikasi ini menghilangkan kebutuhan perangkat klien untuk terus-menerus melakukan polling ke server, sehingga mengurangi beban kerja CPU yang menggunakan daya transmisi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada stabilitas pada jaringan lemah. Overhead paket minimum, yaitu menggunakan header yang sangat kecil untuk mengurangi beban transmisi data pada bandwidth terbatas. Selanjutnya ada mekanisme keep alive, memastikan koneksi tetap terjaga atau terdeteksi terputus secara cepat melalui pesan ping periodik yang efisien. Yang selanjutnya ada sesi persisten, yaitu menyimpan status langganan dan pesan yang belum terkirim untuk otomatisasi pemilihan saat koneksi kembali stabil. Oke, yang selanjutnya ada contoh penerapan di industri modern. Yang pertama ada sektor smart manufacturing, yaitu mengintegrasikan sensor mesin pada lini produksi untuk pemantauan kondisi aset secara real time dan pemeliharaan prediktif. Yang kedua ada manajemen infrastruktur energi, yaitu memfasilitasi komunikasi dua arah pada smart grid untuk distribusi daya yang efisien dan pembacaan yang terotomatis. Yang ketiga ada sistem transportasi cerdas, yaitu menghubungkan armada kendaraan dengan pusat kendali untuk pelacakan lokasi logistik dan optimalisasi rute secara instan. Oke, begitu materinya. Oke, langsung kita lanjut ke programnya. Oke, di sini ini isi dari program-programnya. Di sini ada
Ini di sini adalah program yang paling penting. Ini adalah program dari MQTT-nya sendiri. Di sini ada library-nya. Di sini ada 4 library yang digunakan, yaitu library use that, wifi off, use MQTT, dan get MQTT agnostic. Oke, dan ini program-programnya yang digunakan. Ada program utama. Oke, kita langsung run saja. Oke, di sini ada dua dashboard di sini. Yang pertama dashboard ada pengendalian suhu. Pengendalian suhu, dan di sini ada dashboard ada pengendalian CCTV. Oke, di sini ada CCTV. Ini adalah suhu. Bisa secara manual atau di auto schedule. Autonya. Dan begitu juga di CCTV-nya. Oke, begitu saja modul dari MQTT yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.